Namaku Alina. Aku tumbuh dengan keyakinan sederhana bahwa rumah adalah tempat paling aman di dunia. Tempat di mana seseorang bisa menjadi dirinya sendiri tanpa rasa takut, tanpa perlu berjaga. Keyakinan itu semakin kuat sejak ayah tiriku masuk ke hidup kami. Ia datang membawa ketenangan. Suaranya lembut. Caranya bicara selalu tertata. Ia membantu ibu melewati hari-hari yang dulu terasa berat. Sejak itu, rumah kami berubah menjadi lebih rapi, lebih teratur, dan setidaknya di mataku lebih utuh. Aku belajar memanggilnya ayah. Meski di dalam hati aku masih menyesuaikan diri. Aku masih sekolah saat itu. Hidupku dipenuhi hal-hal biasa. Tugas menumpuk, tawa bersama sahabat, dan mimpi-mimpi kecil tentang masa depan. Ibu sering bilang aku anak yang cepat mengerti. Ayah tiriku menambahkan bahwa aku terlalu dewasa untuk usiaku. Aku menganggapnya pujian. Hari-hari kami berjalan tenang. Sarapan bersama di pagi hari. Obrolan ringan sepulang sekolah. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada suasana mencekam. Jika ada masalah, semuanya dibicarakan dengan nada rendah. Aku percaya, beginilah keluarga seharusnya. Aku merasa aman berada di rumah. Aku merasa dilindungi. Bahkan ketika teman-temanku mengeluh tentang keluarga mereka. Aku hanya tersenyum dan bersyukur. Aku tidak tahu bahwa rasa aman bisa berubah bentuk tanpa tanda-tanda jelas. Saat itu, aku belum mengerti bahwa kedewasaan tidak selalu datang karena kesiapan. Kadang ia datang karena keadaan. Dan tanpa kusadari, kehidupanku yang terlihat baik-baik saja sedang berjalan menuju titik di mana aku akan belajar arti dewasa dengan cara yang tidak pernah kupilih. Dan tanpa kusadari, cara yang tidak pernah kupilih itu mulai menampakkan dirinya lewat kejadian yang tampak biasa. Hari itu ibu harus berangkat lebih pagi dari biasanya. Ia berpamitan singkat, menitipkan pesan agar aku sarapan dan fokus di sekolah. Ayah tiriku menawarkan untuk mengantarku karena langit tampak berat oleh awan. Aku mengangguk keputusan kecil yang terasa wajar. Tidak ada yang perlu dicurigai, pikirku. Di perjalanan, suasana mobil sunyi. Hanya suara hujan yang turun perlahan. Ayah tiriku mulai bertanya tentang sekolah, tentang nilai, tentang rencanaku kelak. Pertanyaan-pertanyaan itu seharusnya membuatku merasa diperhatikan. Namun entah mengapa dadaku terasa sempit. Topik pembicaraan berubah menjadi nasihat tentang hidup, tentang tanggung jawab, tentang bagaimana orang dewasa harus kuat. Kata-katanya rapi, nadanya tenang, justru itu yang membuatku bingung. Mobil tidak langsung berhenti di depan gerbang sekolah. Ia memarkir sebentar di sisi jalan. Katanya menunggu hujan mereda. Waktu berjalan lebih lama dari yang kuduga. Jam di tanganku bergerak, dan kegelisahan kecil mulai berdenyut. Aku ingin turun. Aku ingin berada di keramaian yang terasa aman. Aku akhirnya meminta diturunkan. Ia tersenyum, meminta maaf, lalu mobil kembali berjalan. Tidak ada kejadian besar, tidak ada suara meninggi. Namun ketika aku melangkah masuk ke halaman sekolah, aku menyadari sesuatu telah berubah. Rasa aman yang biasanya menyelimutiku tertinggal di belakang. Seharian aku sulit berkonsentrasi. Kata-kata yang terdengar biasa diulang-ulang di kepalaku berubah makna setiap kali kuingat. Aku mulai memahami bahwa bahaya tidak selalu datang dengan tanda yang jelas. Kadang ia hadir sebagai perasaan tidak nyaman yang kita paksa abaikan. Saat pulang, rumah terlihat sama seperti biasa. Senyap, rapi, hangat. Namun aku berdiri lebih lama di depan pintu. Menarik napas, menyiapkan diri. Untuk pertama kalinya, aku masuk ke rumah dengan kewaspadaan dan sejak saat itu, aku tahu, aku harus belajar menjaga diriku sendiri. Meski aku belum benar-benar tahu caranya, aku mulai mengubah kebiasaanku pelan-pelan. Pulang sekolah tidak lagi langsung ke rumah. Aku singgah di perpustakaan, berpura-pura sibuk dengan tugas. Jika ibu belum pulang, aku memilih berada di kamar dan mengunci pintu lebih awal. Semua kulakukan tanpa suara, tanpa penjelasan. Seolah aku sedang memainkan peran baru yang tak pernah kulatih. Namun menjaga diri bukan hanya soal jarak fisik. Yang paling melelahkan justru pertarungan di kepalaku sendiri. Setiap kali rasa tidak nyaman muncul, aku buru-buru menekannya. Aku mengatakan pada diriku sendiri bahwa aku hanya terlalu sensitif, bahwa aku harus bersyukur punya keluarga yang utuh kembali, bahwa aku tidak boleh membuat masalah. Ayah tiriku menyadari perubahanku. Ia bertanya dengan nada yang terdengar peduli. Menanyakan kenapa aku sering terlihat lelah. Kenapa aku jarang bercerita. Pertanyaan-pertanyaan itu membuatku semakin berhati-hati. Aku belajar memilih kata, menyusun senyum, dan menjawab seperlunya. Aku menjadi pandai menyembunyikan perasaan. Ibu tidak melihat apa-apa. Ia tampak bahagia dengan ritme hidupnya yang kembali stabil. Melihat senyumnya membuat niatku untuk jujur selalu runtuh di tengah jalan.
Aku takut kejujuranku akan merusak ketenangan yang susah payah ia bangun. Di sekolah, sahabatku mulai menyadari aku berbeda. Ia berkata aku tampak lebih pendiam, lebih dewasa. Aku hanya tertawa kecil. Jika saja ia tahu, kedewasaan itu datang bukan karena pilihan, melainkan karena kewaspadaan yang tak pernah libur. Hari demi hari, aku bertahan dengan caraku sendiri. Tapi semakin keras aku berusaha melindungi diri, semakin jelas satu hal bagiku. Aku tidak bisa selamanya hidup dalam mode bertahan. Dan cepat atau lambat, aku akan dipaksa menghadapi sesuatu yang selama ini kutakuti. Hari itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Ibu kembali harus pergi beberapa hari karena urusan pekerjaan. Kali ini, aku tidak sempat menyiapkan alasan untuk menghindar. Rumah terasa lebih luas dari biasanya, tapi juga lebih menekan. Setiap detik berjalan lambat, seolah memberi ruang bagi pikiranku sendiri untuk berisik. Aku berusaha bersikap normal, membantu menyiapkan makan malam, duduk di ruang tengah dengan buku terbuka, meski tak satu kata pun masuk ke kepalaku. Ayah tiriku beberapa kali melirik ke arahku. Tatapannya membuat bahuku menegang. Meski ia tidak mengatakan apa-apa, ia akhirnya membuka percakapan tentang aku yang terlihat berbeda, tentang bagaimana aku tumbuh menjadi pribadi yang terlalu dewasa. Kalimat itu kembali terucap, dan kali ini terasa seperti beban. Aku ingin mengatakan bahwa aku tidak ingin dewasa seperti ini. Aku ingin mengatakan bahwa aku lelah selalu waspada, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Aku mencoba menyampaikan kegelisahanku, namun kata-kataku terdengar ragu bahkan di telingaku sendiri. Ia menanggapi dengan nada tenang, mengatakan bahwa aku hanya terlalu banyak berpikir, bahwa ia peduli, bahwa aku aman. Setiap kalimatnya membuatku semakin bingung antara mempercayai perasaanku atau mempercayai penjelasannya. Malam itu, aku masuk ke kamar dengan kepala berat. Aku duduk lama di tepi tempat tidur, menatap lantai, merasa kalah oleh diriku sendiri. Semua usaha menjaga jarak, semua kehati-hatian, runtuh oleh satu hal, keraguanku untuk percaya pada apa yang kurasakan. Aku menyadari sesuatu yang menyakitkan. Diam tidak membuatku aman. Diam hanya membuatku sendirian. Dan jika aku terus seperti ini, aku akan kehilangan diriku sendiri sebelum sempat diselamatkan. Di tengah kelelahan itu, satu pemikiran muncul dengan jelas. Aku tidak bisa lagi menunda. Aku harus memilih. Meski pilihan itu terasa menakutkan dan bisa mengubah segalanya. Dan malam itu, aku hampir saja mundur. Aku mengurung diri di kamar, memeluk lutut, menimbang kata-kata yang tak kunjung siap. Berkali-kali aku membayangkan berbagai kemungkinan. Ibu tidak percaya, suasana rumah berubah, atau aku justru disalahkan karena terlalu banyak berpikir. Setiap bayangan itu membuat dadaku semakin sesak. Pagi datang tanpa memberi jawaban. Ibu menelepon dari luar kota. Suaranya hangat seperti biasa. Ia bertanya kabarku. Apakah aku baik-baik saja? Pertanyaan sederhana itu membuat air mataku jatuh. Aku hampir berkata jujur saat itu juga. Tapi lidahku keluh. Aku menutup telepon dengan alasan lelah, lalu menangis lebih lama. Hari itu terasa seperti berjalan di atas benang tipis. Aku berusaha bersikap biasa, tapi pikiranku hanya tertuju pada satu hal. Jika aku tidak bicara sekarang, aku mungkin tidak akan pernah berani. Kesempatan tidak selalu datang dua kali. Malamnya, ibu akhirnya pulang. Ia menyadari sesuatu dari caraku menyambutnya. Senyumku terlalu dipaksakan. Ia mengajakku duduk. Hanya kami berdua. Tanpa rencana matang, tanpa kalimat indah. Aku mulai bercerita. Suaraku bergetar. Tapi aku tidak berhenti. Aku tidak menuduh. Aku hanya menjelaskan perasaanku. Tentang kegelisahan yang kupendam. Tentang rasa tidak nyaman yang membuatku selalu waspada. Tentang bagaimana aku tumbuh terlalu cepat karena takut. Setiap kata terasa seperti beban yang dilepaskan satu persatu. Ibu terdiam lama. Wajahnya berubah, bukan marah, bukan panik, melainkan sadar. Ia memelukku erat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar dilindungi. Aku tahu, setelah ini tidak ada jalan kembali. Tapi di dalam pelukan itu, aku juga tahu satu hal. Keberanian kecil yang kupilih malam ini mungkin adalah awal dari segalanya. Termasuk perubahan yang tak pernah kubayangkan. Ibu tidak langsung bertindak gegabah. Keesokan harinya, ia mengajakku bicara lagi. Lebih pelan, lebih dalam. Ia ingin memastikan aku tidak merasa sendirian. Ingin mendengar ceritaku tanpa menyela. Setiap pertanyaannya bukan untuk meragukan, melainkan untuk memahami. Itu saja sudah cukup membuat dadaku terasa lebih ringan. Keputusan yang ia ambil tidak mudah. Aku tahu itu. Ia menghadapi kenyataan bahwa ketenangan yang selama ini ia jaga ternyata menyimpan kegelisahan anaknya sendiri.
Ia memilih berpihak pada rasa aman, bukan pada kenyamanan semu. Ia menetapkan batas yang jelas di rumah. Mengatur ulang segalanya dengan tegas namun tenang. Suasana rumah berubah. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada suara tinggi, tapi udara terasa berbeda. Lebih jujur, lebih waspada. Aku sempat merasa bersalah, seolah akulah penyebab perubahan ini. Namun setiap kali pikiran itu datang, ibu mengingatkanku bahwa aku tidak salah karena berani jujur. Hari-hari berikutnya aku belajar bernapas lagi. Aku tidak lagi mengunci diri karena takut, melainkan karena ingin tenang. Aku mulai kembali fokus pada sekolah, pada mimpiku, pada hal-hal yang sempat terlupakan. Sedikit demi sedikit, rasa aman yang pernah hilang mulai kembali kali ini dengan dasar yang lebih kuat. Aku masih belajar. Belajar percaya pada perasaanku sendiri. Belajar bahwa dewasa bukan berarti memikul semuanya sendirian. Dan di tengah proses itu, aku menyadari satu hal penting. Rumah bukan tentang siapa yang tinggal di dalamnya, melainkan tentang siapa yang membuat kita merasa aman. Perubahan itu tidak instan, tapi nyata. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa langkahku ke depan tidak lagi dibayangi rasa takut, melainkan harapan. Meski harapan itu masih harus diuji, perubahan di rumah membuat segalanya terasa canggung. Kami bertiga menjalani hari dengan jarak yang jelas, seolah sedang belajar ulang bagaimana menjadi keluarga. Aku masih sering terbangun lebih pagi, memastikan suasana aman sebelum memulai hari. Kebiasaan waspada itu belum sepenuhnya pergi. Ayah tiriku terlihat berbeda, lebih pendiam, lebih berhati-hati. Kadang aku menangkap tatapannya yang seolah ingin mengatakan sesuatu, namun tidak pernah benar-benar terucap. Setiap kali itu terjadi, dadaku kembali menegang. Aku bertanya-tanya, apakah keputusanku telah menciptakan luka baru? Pikiran itu mengusik, membuatku ragu pada diriku sendiri. Ibu menyadari kegelisahanku. Suatu sore, ia mengajakku berjalan sebentar. Ia berkata bahwa proses ini memang tidak mudah, tapi perlu. Bahwa kepercayaan bukan sesuatu yang kembali dalam semalam. Ia meyakinkanku bahwa perasaanku valid, dan keberanianku bukan kesalahan. Meski begitu, ujian terbesarnya datang dari dalam diriku. Aku harus belajar percaya lagi pada rumah, pada ibu, dan pada diriku sendiri. Setiap hari aku berlatih melepaskan rasa bersalah yang tak seharusnya kupikul. Aku menulis, membaca, dan membiarkan diriku merasakan tanpa menyalahkan. Perlahan, aku melihat perubahan kecil yang berarti. Ibu lebih sering hadir di rumah. Percakapan kami menjadi lebih terbuka. Aku tidak lagi menelan perasaan sendirian. Dan meski belum sempurna, aku mulai merasa didengar. Aku menyadari bahwa dewasa bukan hanya tentang bertahan dari hal sulit, tapi juga tentang berani membangun kembali kepercayaan yang runtuh. Dan ujian ini meski berat sedang mengajarkanku cara berdiri dengan hati yang lebih kuat. Bahkan ketika langkahku masih gemetar, aku mulai menata ulang hidupku dari hal-hal kecil. Menyusun jadwal belajar, kembali aktif di sekolah, dan mengisi hari dengan kegiatan yang membuatku merasa utuh. Aku ingin hidupku tidak lagi berputar di sekitar rasa takut. Aku ingin bernapas sebagai diriku sendiri. Ibu menjadi poros ketenanganku. Ia tidak memaksaku melupakan apapun, tidak juga mendesakku untuk cepat pulih. Ia hanya hadir mendengarkan, menanyakan kabar, dan memastikan aku merasa aman. Kehadirannya seperti jangkar yang menahanku agar tidak hanyut oleh pikiranku sendiri. Di rumah, batasan-batasan yang jelas mulai terasa menenangkan. Aku tidak lagi merasa harus selalu waspada. Aku bisa duduk di ruang tengah tanpa jantung berdebar, bisa tertawa kecil tanpa merasa bersalah. Rasa aman itu belum sepenuhnya pulih, tapi ia tumbuh perlahan. Dengan akar yang lebih kuat, aku juga mulai berani membuka diri pada sahabatku. Tanpa detail, tanpa drama, aku bercerita bahwa aku sedang melalui masa sulit. Ia memelukku dan berkata, "Kamu tidak sendirian." Kalimat sederhana itu terasa seperti pengingat yang lama hilang. Di sela-sela hari yang mulai tertata, aku menyadari satu hal penting. Aku tidak rusak. Aku tidak lemah. Aku hanya sedang belajar dari pengalaman yang memaksaku tumbuh lebih cepat dari seharusnya. Dan meski jalan ini belum sepenuhnya terang, aku mulai melihat cahaya kecil di ujungnya. Cahaya yang memberitahuku bahwa aku sedang bergerak ke arah yang benar. Dan cahaya kecil itu yang perlahan kulihat di ujung jalan ternyata datang bersama bayangan yang masih harus kuhadapi. Meski hari-hariku mulai tertata, malam sering membawa kembali ingatan yang tak diundang. Aku terbangun dengan perasaan gelisah, seolah ada bagian dari diriku yang belum benar-benar percaya bahwa keadaan telah berubah. Rasa takut itu tidak lagi sebesar dulu, tapi cukup untuk mengingatkanku bahwa proses ini belum selesai.
Aku belajar menghadapi bayangan itu dengan jujur. Aku menulis tentang apa yang kurasakan, tentang ketakutan yang pernah kupendam, dan tentang keberanian yang kini sedang kupelajari. Setiap kata menjadi cara bagiku untuk memahami diriku sendiri, bukan untuk menghakimi. Ibu terus berada di sisiku. Suatu malam, kami berbincang lama di dapur, ditemani teh hangat dan keheningan yang nyaman. Ia berkata bahwa luka tidak selalu harus hilang agar kita bisa melangkah. Kadang, cukup dengan menerimanya sebagai bagian dari perjalanan. Kata-katanya menenangkanku lebih dari yang ia kira. Aku juga mulai menata mimpiku kembali. Tentang sekolah, tentang masa depan yang sempat terasa jauh. Untuk pertama kalinya, aku membayangkan hidup yang tidak dikendalikan oleh rasa was-was. Hidup di mana aku membuat pilihan karena keinginan, bukan karena ketakutan. Bayangan itu belum sepenuhnya pergi, tapi aku tidak lagi lari darinya. Aku berdiri, menatapnya, dan berkata dalam hati bahwa aku masih di sini lebih kuat, lebih sadar, dan tidak lagi sendirian. Dan dari sanalah aku tahu, aku hampir sampai pada titik di mana aku bisa benar-benar melangkah maju, tanpa menoleh dengan rasa takut. Pagi itu terasa berbeda. Aku bangun dengan dada yang lebih ringan, seolah beban yang lama kupikul akhirnya menemukan tempatnya sendiri. Aku menyadari bahwa aku tidak lagi hidup untuk bertahan, melainkan untuk menjalani. Perbedaan itu sederhana, tapi mengubah segalanya. Aku berdiri di depan cermin dan melihat diriku dengan jujur. Bukan anak yang rapuh, bukan pula sosok yang kalah. Aku melihat seseorang yang pernah takut, pernah ragu, tapi memilih untuk tidak diam. Aku melihat diriku yang tumbuh bukan karena ingin, melainkan karena berani. Rumah kami kini tidak sempurna, tapi aman. Ada kejujuran di udara, ada batas yang dihormati, dan ada kasih yang tidak memaksa. Ibu sering menggenggam tanganku tanpa berkata apa-apa, dan di dalam keheningan itu, aku merasa dipahami sepenuhnya. Aku melangkah menuju masa depan dengan pelan namun pasti. Mimpiku kembali punya warna, tawaku kembali tulus, dan meski masa laluku tidak bisa dihapus, ia tidak lagi mengikat langkahku. Aku mungkin dewasa terlalu cepat, tapi dari proses itulah aku belajar satu hal paling penting. Suaraku berharga, perasaanku nyata, dan aku pantas merasa aman. Kini aku melangkah bukan sebagai korban keadaan, melainkan sebagai perempuan muda yang memilih berdiri tegak dewasa dengan caraku sendiri. Aku menyadari bahwa perjalananku belum benar-benar berakhir, hanya berubah bentuk. Aku kembali menjalani hari-hari biasa, tapi dengan hati yang berbeda. Hal-hal sederhana kini terasa bermakna. Berangkat sekolah dengan langkah ringan, berbincang dengan ibu tanpa beban, dan tertawa tanpa rasa bersalah. Semua itu dulu terasa mustahil, kini menjadi kenyataan yang pelan-pelan kupeluk. Sesekali kenangan lama masih datang, seperti angin yang tiba-tiba menyentuh luka yang hampir sembuh. Namun kali ini aku tidak lagi gemetar. Aku menghadapinya dengan napas panjang dan kesadaran bahwa aku telah melewati bagian tersulit. Aku tidak runtuh, aku bertahan. Aku belajar bahwa menjadi dewasa terlalu cepat memang meninggalkan bekas, tapi juga memberiku kekuatan yang tak semua orang miliki. Aku peka pada diriku sendiri. Aku tahu kapan harus berkata tidak. Aku tahu kapan harus melindungi hatiku. Ibu pernah berkata padaku, "Kamu tidak harus selalu kuat, tapi kamu sudah sangat berani." Kalimat itu kusimpan rapat, karena keberanian itulah yang membawaku sampai di titik ini, titik di mana aku bisa memaafkan diriku sendiri karena pernah takut. Jika suatu hari seseorang membaca kisahku, aku ingin mereka tahu satu hal. Tidak apa-apa jika hidup memaksamu tumbuh lebih cepat. Tidak apa-apa jika kamu pernah ragu, pernah lelah, pernah ingin menyerah. Selama kamu memilih bertahan dan menjaga dirimu, kamu tidak pernah kalah. Aku adalah bukti bahwa dari rumah yang hampir membuatku kehilangan rasa aman, aku justru menemukan diriku sendiri. Dan dengan itu, aku melangkah ke depan bukan sebagai seseorang yang hancur, melainkan sebagai seseorang yang selamat. Aku akhirnya menemukan rumah yang selama ini ku cari. Rumah itu bukan sekadar dinding dan atap. Ia tumbuh di dalam diriku. Dari keberanian yang pernah gemetar, dari kejujuran yang sempat tertahan, dari pilihan-pilihan sulit yang kuambil dengan air mata. Di sanalah aku merasa aman. Karena aku tahu aku bisa menjaga diriku sendiri. Aku menatap masa lalu tanpa kebencian. Tidak untuk melupakannya, tetapi untuk menempatkannya pada jarak yang sehat. Ia tidak lagi menentukan langkahku. Ia hanya menjadi pengingat bahwa aku pernah diuji. Dan aku memilih bertahan. Ibu tetap di sisiku, bukan sebagai penjaga yang menuntut diam, melainkan sebagai teman yang mendengar. Kami belajar bersama tentang batas, tentang kepercayaan, tentang cinta yang tidak menyakiti. Rumah kami kini sederhana, jujur,
Dan cukup, jika ada pelajaran yang paling ingin kusampaikan, itu sederhana. Dengarkan perasaanmu. Jangan mengecilkannya demi menjaga ketenangan orang lain. Rasa aman adalah hak, dan suaramu adalah kunci untuk meraihnya. Aku mungkin dewasa terlalu cepat, tapi dari sanalah aku belajar mencintai diriku sendiri dengan utuh. Dan hari ini, aku menutup kisah ini dengan keyakinan tenang bahwa masa depanku tidak lagi dibayangi takut, melainkan diterangi harapan yang kupilih sendiri.